Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang mengenal Learning Management System. Berikut manfaat dan cara penerapannya. Secara umum, pengertian Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Karena berbasis aplikasi digital, selain memudahkan guru dalam merencanakan proses pembelajaran online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Fitur-fitur LMS: User Interface, pendaftaran online, kelas maya, kuis dan ujian online, ruang diskusi, laporan, kelebihan LMS dan kekurangan LMS. User Interface: LMS yang bagus pasti akan menyajikan antarmuka atau interface yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Oke, baik. Selanjutnya pendaftaran online. Pendaftaran online merupakan fitur yang digunakan oleh kebanyakan orang pada zaman sekarang, terutama bagi mahasiswa atau siswa yang akan mendaftarkan dirinya ke sekolah atau kampus, atau juga bisa untuk mendaftarkan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang pendaftarannya itu secara online. Fitur ini biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri secara online melalui laman LMS atau Learning Management System, dan fitur ini juga dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan para guru. Selanjutnya, kelas maya. Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang ada dalam konten digital yang dapat diakses, disimpan, dan dibagikan melalui jaringan komputer dan sistem informasi, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Biasanya kelas maya ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital berupa video atau animasi pembelajaran, rekaman suara guru mengenai materi pembelajaran, dan dokumen materi pembelajaran. Biasanya dokumen tersebut berupa artikel atau buku elektronik untuk dipelajari secara mandiri oleh para siswanya. Selanjutnya, kuis dan ujian online. Fitur ini biasanya harus mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para siswanya. Biasanya mereka membuat aplikasi semacam aplikasi Quizizz, yang aplikasi tersebut merupakan aplikasi online yang dapat digunakan untuk membuat kuis atau soal ujian yang interaktif dan menarik. Melalui aplikasi ini, biasanya Anda bisa menambahkan gambar atau bahkan musik pada soal yang Anda buat sendiri, sehingga soal yang dibuat melalui Quizizz ini akan lebih menarik bagi para siswanya. Ruang diskusi yaitu suatu ruang atau wadah untuk berinteraksi atau berkomunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Melalui fitur ruang diskusi, para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Kemudian ada laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulisan. Fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi para siswa, intensitas para siswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pekerjaan tugas para siswa, dan melakukan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian para siswa.
Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, biayanya murah. Yang kedua, mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar. Yang ketiga, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Yang keempat, waktu pembelajaran jadi lebih efisien. Yang kelima, materi pembelajaran tidak membosankan. Yang keenam, mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang ketujuh, konten pembelajaran untuk siswa dapat terdokumentasi dengan baik. Kekurangannya yaitu yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru dan siswa. Yang ketiga, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Yang keempat, yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat link di aplikasi Zoom. Yang pertama, kita harus memastikan bahwasanya di HP kita itu terdapat aplikasi Zoom. Kalau nggak ada, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah terdownload, kita klik aplikasinya. Nah, kalau sudah masuk, biasanya kalau yang baru mendownload itu ada tulisan untuk registrasi atau semacamnya agar supaya masuk ke aplikasi tersebut. Nah, langsung saja kita membuat linknya. Cara membuat linknya itu kita klik yang ada tulisan new meeting, kalau enggak meetings. Kita menggunakan yang meeting saja. Kemudian kita klik yang ada tulisan send invitation. Kita klik, terus kemudian muncul beberapa opsi. Terus kita pilih yang copy to clipboard. Nah, kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, otomatis itu linknya udah tersalin ya di clipboard kita. Terus kemudian kita kirim ke grup yang akan kita kasih linknya tersebut untuk rapat atau sebagainya. Nah, kalau sudah kita kirim seperti ini, ditempel ya. Kalau sudah ditempel, kemudian dikirim. Nah, kalau sudah dikirim, itu kan udah muncul. Mereka bisa masuk menggunakan link atau ID rapat kalau enggak passcode. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.